Pangeran Yikong yang tak tega melihat kakaknya dalam kondisi tak berdaya, ia segera membawanya untuk keluar dan menghancurkan segel Raja Api. Penjaga bumi Lilo dan Du Yonglang sangat terpukul melihat Pangeran Kaso yang terlentang lemas dan tak berdaya. Disinilah Pangeran Huang Tu mengecek kondisi sang pangeran, di mana luka yang dialami Pangeran Kaso sangatlah serius karena 6 sarafnya telah terputus akibat serangan Raja Api, di mana harapan untuk dapat hidup kembali sangatlah kecil. Penjaga bumi Lilo dan Putri Du Yonglang sangat shock mendengarkan akan luka yang dialami Pangeran Kazuo, yang kemudian Huang Tu memberitahu pada mereka di mana hanya ada satu cara untuk dapat menyadarkan Kazuo, yakni dengan mengorbankan darah suku manusia dan sisik suku Doyong untuk ia jadikan menjadi obat yang mujarab untuk memperbaiki sel saraf Pangeran Kazuo. Ya, meskipun hal tersebut sangat membahayakan, Lilo dan Du Yonglang tetap akan melakukan hal yang terbaik demi nyawa dan keselamatan Pangeran Kazuo. Dari jarak jauh kita hanya bisa berdoa agar Pangeran Kaso dapat tersadar, agar Mimin dapat melanjutkan alur ceritanya. Seruput kopimu sobat dan nyalakan gudang garammu. Ah, mantap. Dan benar saja, karena ramuan mujarab Pangeran Huang Tu, akhirnya Pangeran Kaso dapat kembali bangun meskipun ia tak mempunyai kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Meskipun hal sedemikian sangat menyedihkan, tapi Mimin tak akan berhenti untuk melanjutkan perjalanan serta misi yang mereka lakukan selanjutnya. Pangeran Yikong yang tak tega melihat raut muka sang kakak, ia berusaha untuk meyakinkan dan membohonginya bahwa kekuatan spiritualnya hanya hilang sementara waktu. Namun hal tersebut hanyalah sia-sia karena Pangeran Kaso ingat akan kejadian yang ia alami, di mana kekuatannya telah dihancurkan dan dilebur oleh Raja Api. Karena tak tega, Pangeran Yikong dan yang lain meminta tolong Huang Tu untuk memulihkan kekuatan spiritual kakaknya. Namun hal tersebut ditolak olehnya karena dirinya tak mampu serta bukan spesialis untuk memulihkan kekuatan spiritual yang telah hangus. Meskipun dalam kondisi terpuruk, Pangeran Kaso tak hilang akan semangatnya untuk merebut istana Bila Es di tangan Raja Api, meskipun dirinya sudah tak memiliki kemampuan apapun. Pangeran Yikong dan yang lain yang melihat akan semangat Pangeran Kazuo, mereka berjanji untuk membantunya membalaskan dendam yang telah diperbuat oleh Raja Api. Namun hal tersebut ditolak oleh Ratu Duyung karena sukunya selama berpuluh-puluh ribu tahun tak ingin ikut campur dalam perperangan dan perselisihan antar suku api dan suku es. Hingga tak lama kemudian keesokan harinya terlihat Putri Yanda dan pasukannya mendatangi satu persatu Raja dan Ratu 5 suku. Di mana sang raja mengundang mereka untuk dapat hadir ke dalam istana Bila Es Salju keesokan harinya. Tak lama kemudian keesokan harinya terlihat kelima raja dan ratu sampai ke dalam istana Bila Es. Disinilah sang raja menyatakan mengundurkan diri dari penguasa 3 alam di hadapan mereka, dikarenakan saat ini yang pantas dan layak untuk menjadi penguasa 3 alam tak lain ialah Raja Api. Raja Liu Jian suku beruang yang mengerti akan hal tersebut tentunya ia tak setuju jika Raja Api menjadi penguasa 3 alam, dikarenakan suku Api berasal dari suku barbar yang kejam dan beringas. Bahkan hal tersebut juga ditolak oleh raja dan ratu yang lain, di mana sukunya tak akan tunduk dan setia pada perintah Raja Api. Sang raja yang mengerti akan hal tersebut, ia berusaha untuk meyakinkan mereka karena hanya Raja Api lah yang pantas dan sanggup untuk menjadi penguasa di 3 alam. Ratu Duyung yang merasa aneh dengan perkataan Raja Es, ia mencoba untuk membuka mata batinnya, dan benar saja raja dan ratu yang berada di hadapan mereka hanyalah sihir tipuan Raja Api yang kejam. Disinilah Raja Api juga memberitahu pada mereka bahwa saat ini tak ada yang bisa menghalangi dirinya menjadi raja di 3 alam, karena dirinya usai memusnahkan semua batu kristal es dan melebur semua kekuatan spiritual Pangeran Kazuo. Di tempat lain, terlihat Pangeran Kazuo merenungi akan keadaan dirinya, di mana ia merasa gagal akan misinya untuk mengalahkan Raja Api dan memperbaiki makam Bila Es Salju demi menyelamatkan sukunya. Penjaga bumi Lilo yang mengerti akan kondisi Pangeran Kazuo saat ini, ia berusaha untuk menguatkan agar Pangeran Kazuo tak berlarut dalam kesedihan demi menghadapi segala tantangan dan rintangan yang selanjutnya. Tak lama kemudian keesokan harinya, Pangeran Yikong menemui sang kakak, di mana ia memberitahu bahwa Raja Api usai mengumpulkan raja dan
dan Ratu Lima Suku untuk meninggalkan suku es dan bergabung dengan suku api. Pangeran Kazuo yang mengerti akan tindakan dan tujuan Raja Api, ia menyuruh adik kesayangannya untuk segera pergi mencari tempat yang aman agar tak ditangkap dan dibunuh oleh Raja Api yang kejam. Namun hal tersebut ditolak oleh Pangeran Yikong karena ia tak akan membiarkan Raja Api menjadi penguasa 3 alam dan membiarkan kelima suku tunduk dan patuh atas perintah Raja Api. Di saat inilah Pangeran Yikong memutuskan untuk pergi menemui Xingju ke alam suku pemimpi. Sesampainya di alam suku pemimpi, Pangeran Yikong memikirkan cara agar bisa menerobos masuk tanpa membuat kegaduhan dan kerusuhan. Di waktu bersamaan pula ia pun melihat Putri Xinggu yang sedang didampingi pasukan pengawal. Disinilah Pangeran Yikong memutuskan untuk melakukan penyamaran agar bisa masuk dengan mudah ke dalam istana tanpa dicurigai oleh pasukan penjaga. Sesampainya di dalam, Pangeran Yikong memberitahu pada Putri Xinggu bahwa tujuannya mendatangi suku pemimpi tak lain untuk meminta bantuan padanya demi menyelamatkan suku es dari kekejaman Raja Api. Putri Xinggu yang mengetahui akan kebaikan Pangeran Kazuo padanya, dengan senang hati ia membantu Pangeran Yikong agar dapat masuk ke dalam mimpi sang kakak. Setibanya di alam mimpi, Raja Xingju sangat terkejut bahwa Pangeran Yikong bisa masuk ke dalam mimpinya. Disinilah Putri Xinggu meminta pada sang kakak untuk membantu suku es yang sedang mengalami keterpurukan. Namun Raja Xingju menolak karena saat ini Pangeran Kazuo tak memiliki kekuatan apapun. Bahkan batu kristal es juga telah hancur yang tak mungkin dapat menang melawan Raja Api yang memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Pangeran Yikong yang mendengarkan perkataan tersebut, ia berjanji untuk berjuang sekuat tenaga menghancurkan dan mengalahkan Raja Api dan pasukannya. Disinilah Putri Xinggu juga mengatakan pada sang kakak bahwa kedatangan Pangeran Yikong ke alam suku pemimpi tak lain untuk mempersatukan kelima suku agar bisa dengan mudah mengalahkan Raja Api. Karena Pangeran Kazuo sangat berjasa pada sukunya, akhirnya Raja Xingju menuruti perkataan Pangeran Yikong untuk mengumpulkan kelima raja dan ratu di alam mimpi. Terlihat Raja Liu Jian suku beruang, Putri Chioya suku peri, dan Huang To suku tabib datang di alam mimpi Xingju. Tak terkecuali Ratu Duyung karena sukunya akan tetap setia dengan keputusan yang mereka buat. Disinilah Pangeran Yikong mengatakan pada mereka untuk bersama dan bersatu kembali melawan Raja Api demi ketentraman dan kenyamanan 3 alam. Namun Raja Liu Jian meremehkan kemampuan Pangeran Yikong karena menganggap pengalaman bertarung dan sihirnya paling lemah di sukunya, yang tentunya hanya sia-sia belaka melawan kehebatan Raja Api yang kekuatannya lebih overpower. Pangeran Yikong yang merasa dirinya diremehkan, ia pun menantang Raja Liu Jian untuk berduel. Jika dirinya kalah, ia tak akan memaksa sukunya untuk bergabung dengannya. Namun jika dirinya berhasil menang, maka sukunya harus tunduk atas segala perintah yang ia berikan. Dengan sekali serangan Raja Liu Jian berhasil Pangeran Yikong jatuhkan. Karena ingin mengetahui kemampuan tingkat sihir Pangeran Yikong, mereka memutuskan untuk menyerangnya secara bersama. Walaupun terluka, Pangeran Yikong berhasil mengalahkan Raja Liu Jian dan yang lain. Disinilah mereka akhirnya bersedia menuruti segala perintah Pangeran Yikong untuk mengalahkan Raja Api yang barbar. Tak lama kemudian keesokan harinya, terlihat Pangeran Kazuo sudah tersadar dari pingsannya karena tak kuat menerima kenyataan hidup yang amat pahit ia derita. Du Yonglang yang sejak awal sudah menaruh cinta dan harapan pada sang pangeran, ia pun dengan spontan mengatakan perasaan yang sebenarnya di hadapan Pangeran Kazuo. Bahkan dirinya sudah mempersiapkan sepasang sepatu untuk berdansa di dataran es bersama Pangeran Kazuo di acara pernikahan. Penjaga bumi Lilua yang mengetahui bahwa Du Yonglang diam-diam menyukai Pangeran Kazuo, ia pun sangat cemburu padanya. Disinilah Du Yonglang juga mengatakan pada sang pangeran bahwa ia akan melayani dirinya dengan penuh ikhlas dan kasih sayang. Namun sang pangeran menolak cinta Du Yonglang karena hati dan perasaannya sudah tertitipkan pada seseorang. Du Yonglang yang mengerti akan cinta pohon kelapa, ia pun sangat sedih mendengarkan ucapan Pangeran Kazuo. Tak berselang lama dari kepergian Du Yonglang, salah satu selir memberitahu Pangeran Kazuo bahwa Ratu Duyung memanggilnya untuk segera menghadap.
Dan benar saja di dalam istana Pangeran Huangtu sengaja menemui Pangeran Kasu untuk mengajaknya pergi meninggalkan istana suku Duyung. Karena tak akan lama lagi Raja Api dan pasukannya menangkap dan membunuhnya. Namun Pangeran Kasu menolak ajakan Huangtuo, di mana ia lebih memilih untuk menyerahkan diri agar suku yang lainnya bisa selamat dari kekejaman Raja Api. Pangeran Huangtuo yang mendengarkan ucapan Kasu, ia pun sangat kagum. Meskipun dirinya sudah tak memiliki kemampuan apapun, namun tetap mementingkan keselamatan suku lain. Disinilah Pangeran Huangtuo juga memberitahu padanya bahwa ia menemukan seorang tabib yang mampu memulihkan kekuatan spiritual yang hilang, di mana ia berniat untuk membawa Pangeran Kasu untuk menemui sang tabib agar kekuatan spiritualnya bisa segera pulih. Pangeran Kasu yang mendengarkan kabar tersebut tanpa pikir panjang, ia menyuruh Huangtuo untuk menghantarkan tempat keberadaan sang tabib. Namun, kepergian mereka dihadang oleh penjaga bumi Liluo, di mana ia tak akan membiarkan Pangeran Kasu pergi tanpa sepengetahuan dirinya. Disinilah Huangtuo memberitahu Liluo bahwa kedatangannya tak lain untuk membantu dan menyelamatkan Pangeran Kasu untuk bertemu dengan sang tabib. Liluo yang mengetahui hal tersebut tentunya ia akan ikut bersamanya, karena Pangeran Kasu tak akan mampu untuk bertahan di dunia manusia tanpa memiliki kekuatan spiritual. Namun Pangeran Kasu menolaknya dan menyuruh Huangtuo untuk menghadang Liluo agar tak mengikuti kepergian dirinya. Tak lama kemudian sesampainya di alam manusia, Kasu bertanya dengan warga setempat mengenai arah jalan untuk menuju Bukit Penyembuh. Orang tersebut mengatakan pada Pangeran Kasu bahwa perjalanan untuk menuju Bukit Penyembuh sangatlah jauh, di mana harus memerlukan waktu 10 hari untuk sampai. Karena melihat raut muka sang pangeran dan kudanya terlihat letih, ia pun menawarkan untuk istirahat sejenak. Disinilah ia juga memberikan bekal pada Pangeran Kasu agar tak kelaparan ketika di perjalanan. Tak berselang lama dari kepergian Pangeran Kasu, tiba-tiba para perampok datang dan langsung membabat orang tersebut hingga tewas. Ya, karena melihat mangsa yang cantik, tentunya mereka akan memulai untuk bermain ulat Alaska bersamanya di dalam tenda. Pangeran Kasu yang melihat hal tersebut, ia pun berusaha keras untuk melawan para perampok. Namun dirinya dengan sangat mudah dikalahkan karena sudah tak mempunyai kekuatan spiritual untuk melawan. Karena tak ingin harga dirinya dihancurkan dengan ulat Alaska, perempuan tersebut memilih untuk bunuh diri di hadapan para perampok. Di saat kondisi semakin terdesak, di waktu bersamaan datanglah penjaga bumi Liluo melumpuhkan semua perampok yang akan membunuh sang pangeran. Disinilah sang Pangeran Kasu merenungi kembali akan nasibnya, di mana dirinya memang sangat tak berguna, yang tak mampu melindungi orang lain di sekitarnya. Sedangkan di sisi lain, Pangeran Yikong berlatih keras untuk mempersiapkan dirinya melawan para pasukan Raja Api, di mana ia tak akan mengecewakan sukunya dan suku lain untuk menjaga ketentraman. Seusai melakukan latihan, Pangeran Yikong menghampiri Duyunglang di tepi istana, di mana ia meminta padanya untuk melatih dirinya agar bisa berubah wujud yang bertujuan untuk mengelabui para pasukan suku api. Dan benar saja dengan waktu sekejap, Pangeran Yikong dapat dengan mudah menguasai sihir dan berubah selayaknya Duyunglang. Tak berselang lama tiba-tiba lonceng alarm keong istana suku Duyung berbunyi, menandakan bahwa pasukan suku api telah datang. Dan benar saja, terlihat Putri Yanda bersama pasukannya sudah tiba di dalam istana, yang tak lain untuk membawa Pangeran Yikong dan Kasu ke dalam istana Bila Es Salju. Karena melihat Pangeran Kasu tak berada di tempat, Putri Yanda membawa Duyunglang sebagai jaminan dan pengganti Pangeran Kasu di dalam istana. Penjaga bumi Liluo yang melihat Kasu terus-menerus sedih, ia berusaha untuk menenangkannya dan memberikan kenyamanan pelukan untuknya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Xingju dan Xinggui juga melatih kemampuan sihirnya agar bisa mengubah nasib seseorang lewat sihir pemimpi yang mereka miliki.